Bahkan mungkin bukan masyarakat awam aja nih yang ketakutan, kami pun sebagai tenaga kesehatan gitu ya kayak punya keparnoan tersendiri gitu. Halo sobat sehat di rumah. Nih kembali lagi bersama kita di podcast Senjawi. Ya, podcast Senjawi ya Mas ya. Kemarin kita sudah sampaikan apa sih podcast Senjawi itu. Sobat sehat pasti sudah menunggu semua ya di rumah. Ya, ini episode yang kedua nih. Yang kedua ini kita akan bahas apa nih Mas? Sebenarnya yang lagi kita hadapi bersama sih Mbak. Betul ya. Tentu saja pandemi COVID-19 gitu ya. Mungkin dari sobat sehat semua, apa sih sebenarnya virus corona atau COVID-19, kemudian seluk-beluknya tentang seperti COVID. apa? Karena kan banyak ya isu-isu di masyarakat ada yang simpang siur seperti itu. Itu malah kadang itu membingungkan masyarakat, Mbak. Betul, Jadi malah masyarakat itu malah baca, lihat tuh kok malah semakin bingung. Takut gitu. juga, Takut Mas. juga. Betul. Dan Itu, kadang juga menjadi stigma yang kurang ini ya, apa namanya, kurang jadi ada stigma yang negatif lah yang di negatif masyarakat seperti di itu. masyarakat. Nah, oleh karena itu selain itu juga ini Mbak, kita juga nanti juga membahas bagaimana sih lika-liku dari petugas medis yang Berarti, menghadapi langsung tentang COVID ini. ya, yang berhadapan langsung di garis garda depan. Di garda depan. Oke. Nanti kita hadirkan narasumber kita siapa? Kita sharing-sharing ya. Kita ada kedatangan tamu nih, Ibu Dokter Atika Anggiasi yang bekerja di Puskesmas Kota Gede 2 tentunya. Ya. Jadi Mungkin kita panggil aja ya. Oke, kita panggil aja Bu Atika. Silakan Bu Atika. Sudah datang nih narasumber kita, Bu Dokter Atika Anggiasi. Apa kabar Bu Dokter? Baik. Sehat-sehat ya Bu ya. Kenapa Bu kok masih seger gitu Bu kayaknya Bu? Apa ya? Gimana Bu? Iya, karena kan pasien banyak di masa COVID ini ya Bu. Gimana, Bu? Lumayan sih. Bahkan sebenarnya waktu pas masa COVID tuh lebih nggak terlalu. Nah sekarang mulai awal bulan ini tuh justru sudah banyak lagi pasien ya Bu. Betul. Oke. Oh ya, perlu sobat sehat ketahui, ini Dokter Atika Anggiasi itu juga sebagai dokter umum ya di Puskesmas Kota Gede 2. Mungkin ini Bu, biar lebih dekat dengan sobat sehat semua, bisa perkenalan diri dulu. Nah, ya, gitu ya Bu ya. Silakan Bu. Oke, perkenalkan saya Atika Anggiasi. Saya berprofesi sebagai dokter umum di Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta. Oke, sudah lama ya Bu di Puskesmas Kota Gede 2 ya Bu? Hampir udah 5 tahun lah 5 ya. tahun. Oke, berarti sobat sehat di rumah mungkin udah yang sering ke puskesmas Iya, terutama yang domisili di Rejo Winongo ya, ya Mas ya. Udah sangat paham nih sama Ketemu dengan ya, Dokter Atika. Mungkin sekedar sharing-sharing ke puskesmas atau tanya-tanya cek kesehatan ataupun berobat gitu ya. Pasti ketemu sama Bu Atika nih. Oke. Ini kita langsung aja nih Bu, tema untuk kita hari ini yaitu kita akan mengupas tuntas mengenai COVID-19 atau virus corona itu ya Mas ya. Sebenarnya kan udah beberapa bulan ini kita hadapi ya Mbak. Betul, dalam masa pandemi ini ya Mas ya. Ini kita apa? Social distancing. 1 meter. Tapi Iya. kita nggak boleh deket-deket juga nih sebenarnya. Ini karena space-nya kurang ini jadi kita agak dekatan dikit tapi gitu ini ya. social distancing seperti Ya. itu. Oke, itu aja. Mungkin sobat-sobat sehat di rumah juga penasaran nih. Mungkin hanya tahu nih dari media dari dari media internet atau apapun ya. Kadang itu malah membuat kita tadi pusing, takut, cemas. Ya. Kok ini berbeda? Makanya nih kita datangkan langsung biar nanti bisa menjawab ini sebenarnya. Ya kan? Tentang COVID-19. Oke. Langsung aja ya. Bu Atika, sebenarnya COVID-19 itu apa sih Bu? Oh, jadi COVID-19 itu sebenarnya singkatan. Jadi nama penyakit COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19. Coronavirus Disease 19. Kenapa dinamakan COVID-19? Karena memang
COVID-19 ini penyebabnya adalah virus corona. Virus corona. Virus 19 itu sendiri karena memang ditemukannya di tahun 2019. 2019 pertama kali diketahui di Wuhan Di ya, di Wuhan, Wuhan, China. Wuhan, China. Gitu. Dan COVID ini memang karena apa? Penyebabnya adalah virus. Gitu. Dan tergolong baru sebenarnya. Jadi mungkin informasi yang ada cukup terbatas. Kadang-kadang itu Bu, kadang malah simpang Ya, siur dan simpang siur. membingungkan kita seperti Iya. itu, apalagi mungkin masyarakat dan sobat sehat di rumah ya. Ya, Bingung apalagi kan. di era apa informasi Ya, yang terbatas ini oke. gitu. Ya, jadi memang karena masih virus baru, ya, jadi literatur yang ada pun memang cenderung masih cukup terbatas. Oke. Walaupun beberapa bulan ini cukup banyak Cukup sih banyak. jurnal-jurnal yang ada di luar gitu yang membahas soal COVID-19 ini. Oke. Jadi untuk ilmu pengetahuan itu terus berjalan Terus ya, Bu, berjalan ya. sebenarnya ya. Terus Jadi makin Berarti sebenarnya kalau ketika kita cari info lebih valid ke jurnal-jurnal gitu ya Bu, atau gimana Bu? iya, mau cari sumber terpercaya Sumber sih terpercaya. yang pasti ya, memang yang sesuai dengan kompetensinya. Oke. Nah, itu ya sudah sangat jelas sekali nih bahwa virus baru ya Bu ya, Ya. COVID-19 ditemukan di China pada tahun 2019. 2019. Nah, kalau kayak gitu gimana sih Bu? Apa gejalanya dari COVID-19 ini? Gejala awalnya gitu? Oh iya. Jadi untuk COVID-19 ini sebenarnya pada dasarnya gejalanya sangat umum sekali dalam artian karena penyebabnya virus yang menyerang saluran pernafasan. Jadi gejalanya pun seputar itu gitu. Seputar Pertama pernapasan ya, gitu. karena virus biasanya dilahirkan dengan demam, Demam. terus ada batuk pilek, terus sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Dan kalau misalnya memang sudah agak parah, biasanya disertai dengan adanya sesak nafas. Sesak nafas. Oke. Terus ini gejala awalnya. Gejala awal seperti ini. Jadi sangat umum sekali Sangat umum memang sekali. gitu. Jadi kadang mungkin kita nggak tahu kalau ternyata itu COVID. Tapi mungkin bisa ditekankan adalah jika memang ada yang habis bepergian, Habis misalnya bepergian. ke daerah-daerah yang terjangkit ya, Bu, ya. daerah-daerah yang zona merah Zona misalnya, merah. atau memang yang angka kejadian COVID-nya cukup tinggi. Jadi itu perlu diwaspadai ya Bu ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa banyak ya Bu ya. Tadi itu salah satunya ketika kita ke tempat ke daerah yang Ya, terjangkit itu, kemudian kita mengalami panas itu ya Bu, panas, demam, ya, terus terus sakit sakit tenggorokan, batuk, pilek. seperti itu. Oke. Pokoknya jangan takut ya Bu ya, kalau misalkan memang kita ada gejala nih, dan jangan anggap remeh juga kalau misalkan ada batuk atau pilek, bisa langsung berobat ke fasilitas kesehatan atau ke puskesmas terdekat gitu ya Bu ya. Oke. Setelah itu ketika kita punya gejala itu nih Bu, kita merasakan seperti itu, pokoknya kayak gini kan kita takut dulu Bu. Terus sebenarnya apa yang harus kita lakukan dan juga kapan sih sebenarnya kita harus ke puskesmas atau kita ke fasilitas kesehatan gitu Bu. Jadi sebenarnya seperti tadi saya bilang, karena penyebabnya virus dan mungkin informasinya yang tentang COVID masih cukup terbatas. Jadi yang harus diwaspadai adalah jika memang kita habis bepergian ke daerah yang terjangkit, misalnya atau yang zona merah atau bahkan zona hitam. Itu pertama. Terus misalnya kita mempunyai gejala kayak seperti tadi saya bilang, atau misalnya baru ada teman, saudara atau keluarga yang baru datang dari zona-zona tersebut gitu. Nah, terus misalnya kita punya gejala ya, kita pantau dulu misalnya 3 hari, kalau misalnya tidak lebih kurang segera periksakan. Iya, segera periksakan untuk memastikan memang penyebabnya apa gitu. Apakah memang influenza biasa atau ada hubungannya dengan menuju ke arah COVID misalnya, kayak gitu. Dan yang pasti sih kalau misalnya ada keluarga atau saudara atau misalnya teman yang baru pulang dari daerah terjangkit atau misalnya diketahui pernah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi ya, terkonfirmasi COVID-19, yang pasti adalah isolasi.
Isolasi. Isolasi. Jadi ketika seperti itu isolasi mandiri dulu. Betul, 14 hari. 14 hari 14 isolasi hari. mandiri. Oke. Nah, jika dalam waktu 14 hari ini ditemukan gejala, segera periksakan. Segera diperiksakan. Isolasi mandirinya bisa di rumah, gitu, atau mungkin memang di kamar aja Di kalau kamar memang aja. tidak memungkinkan, misalnya banyak penghuninya gitu, Anggota keluarganya banyak Betul. gitu ya Bu ya. Jadi di kamar ya. ya, dengan tidak kemana-mana gitu ya, tidak dekat tempat ramai gitu, dan tidak kontak dengan keluarga atau orang sekitar. Oke, setelah itu makanya ada gejala nih Bu, berarti langsung ke puskesmas atau gimana Bu? Bisa memeriksakan diri, atau misalnya kalau misalnya dalam keadaan sore atau malam kan puskesmas tutup ya, bisa mungkin misalnya agak demam, minum obat-obat yang untuk penurun demam, bisa karena misalnya demamnya terlalu tinggi gitu. Nanti besoknya bisa untuk periksa. Jadi nanti bisa kita screening lebih lanjut ya, kita bisa memang periksa itu lebih COVID atau lanjut. bukan gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Menarik ya. Wah, kalau ini tentang COVID ini. luar biasa ini. Luar biasa. Ternyata banyak yang tidak ketahui nih dari kita, ternyata ya itu tadi, karena banyak nih yang menganggap batuk pilek itu biasa gitu, nanti juga sembuh sendiri gitu. Tapi dalam masa pandemi ini kita juga harus waspada, harus hati-hati, jangan anggap remeh ya. Nah, jadi Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kita menghindari isu-isu yang ada di masyarakat ini Bu? Karena banyak sekali ya yang beredar luas di masyarakat nih, simpang siur tentang COVID, itu mana yang betul sih Bu? Dan maksudnya bagaimana cara kita menghadapinya gitu loh? Sebenarnya kalau menghadapi informasi itu yang pasti sih cari tuh sumber yang Sumber terpercaya. terpercaya Ya. gitu ya Bu ya. Karena kan Kementerian Kesehatan juga punya tuh website tentang COVID-19 ini, terus juga para tenaga kesehatan, misalnya yang dokter di kementerian pun beberapa memang sudah banyak yang mengupdate berita di sosial media bahkan gitu. Jadi memang harus mencari info yang valid dulu gitu. Dan harus bisa menyaring tentunya ya Bu ya, Karena bagaimana informasi. Apalagi di era sosial media digital seperti ini, bahkan mungkin ibaratnya broadcast di WA group lebih cepat gitu ya daripada itu Bu yang kadang itu membuat kita masyarakat informasi itu berita gitu. kan banyak kan seperti itu. Jadi memang harus cari sumber yang terpercaya gitu ya Bu ya. Iya, karena saya juga gini Bu, kalau misalkan nih dapat berita-berita dari, terutama itu ya Bu ya, dari WA group itu kadang kita ya jadi cemas, takut, malah itu katanya akan menurunkan daya tahan tubuh kita ya Bu ya. Iya. Ya benar, maksudnya ya bagaimanapun kan keadaan kita cemas, takut gitu membuat kita tuh lebih waspada, yang berlebihan bahkan gitu. Bahkan mungkin bukan masyarakat awam aja nih yang ketakutan, kami pun sebagai tenaga kesehatan gitu ya kayak punya keparnoan tersendiri gitu. Bu dokter kita gaul keparnoan gitu ya. punya ketakutan sendiri, karena bagaimanapun profesi kami di lapangan kan cenderung resiko tinggi ya gitu, karena yang pasien yang datang kan kita nggak tahu statusnya apa ya, statusnya apakah COVID atau bukan, seperti itu. Berarti gini Bu, nyambung ya pertanyaan tadi Bu. Sebenarnya yang beberapa bulan ini kan COVID itu loh Bu, nah itu yang dirasakan gimana Bu? Mungkin suka duka jadi cemas atau takut atau gimana sih? Kalau saya lihat di IG-nya Puskesmas nih, di Dokter Atika ini yang ini ya Bu ya, yang garda depan, jadi semuanya terus gitu kan mungkin ada banyak pasien, ada perasaan tersendiri nih Bu yang harus menghadapi pasien gitu. Sudah nge-rapid, terus swab ya, kita semua di swab di Puskesmas Kota Gede. Gimana tuh? Dulu awal-awal Maret ya kita Maret. Itu jujur memang lumayan ketakutan tersendiri, bahkan ya takut ya pulang biasanya kita bisa ngapa-ngapain dulu, misalnya bersih-bersih rumah atau misalnya pokoknya ngapa-ngapain dulu lah gitu. Sekarang bahkan langsung mandi, bahkan sampai kunci motor gitu saya cuci gitu. Jadi sampai seperti itu terus udah nggak cium tangan, nggak peluk-peluk, udah nggak ya seperti itu
juga sih sekarang udah Udah banyak. sudah bagus. Terus kalau cemas ya pasti cemas Cemas, sih cemas. ya, karena apa namanya, saya sendiri pun kan waktu itu belum tahu status saya apa gitu kan. Dan karena selain terus yang orang rumah juga gitu, terus pasien-pasien yang datang pun kita juga nggak tahu Nggak gitu tahu, kan, itu karena memang pemeriksaan benar-benar ya benar, pemeriksaan benar, gold benar. standarnya kan memang dengan PCR itu kayak gitu. Terus suka duka apa ya, mungkin kalau pas waktu nge-swab kali ya, Lucu itu Nge-swab. kemarin ya gitu. gitu. Itu pengalaman tersendiri juga sih buat saya gitu, karena baru kali ini saya nge-swab nasofaring dan orofaring. Kebetulan memang teman-teman sepuskesmas semua, jadi ada beberapa yang memang pas waktu swab tuh Reaksinya gitu Iya, Saya ini reaksinya yang cukup ya memang histeris. ketidaknyamanan Iya. gitu ya. Iya. Terus bahkan habis pas yang swab yang orofaring bener-bener di depan muka tuh batuk gitu. Bahkan sampai kayak gitu. Kecuratan. Resiko Iya, ya, iya, ya. resiko sebenarnya. Mungkin jadi cerita tersendiri sih buat saya pribadi Iya. gitu. Terus ya itu tadi misalnya yang biasanya saya dan suami traveling kemana-mana gitu, maksudnya Kita harus jalan-jalan gitu ya. harus gitu, harus nahan-nahan gitu. Jadi 3 bulan ini cuma puskesmas rumah puskesmas gitu ya. Bu, ya. Paling pun kalau misalnya bosen gitu, Nah. jalan-jalan cuma di dalam mobil ngedrive through es krim misalnya, terus udah ngeliat keadaan gitu udah balik lagi gitu. Nah itu sobat sehat di rumah berarti sebenarnya tuh luar biasa kan pengorbanan Nah, dokter nih, tenaga medis yang nggak ada depan ini Betul. seperti itu. Bukan ngeluh ya Bu ya, tapi memang itu Ya itu jadi hal- semangat kita istilahnya. dan itu sebenarnya hal yang wajar sih. Hal Kak. yang wajar, Artinya memang betul. ketika bersinggungan seperti itu ya cuma Dokter kan juga Iya, manusia. iya, Dokter juga manusia. Artinya rasa cemas, Iya, rasa takut itu masih tetap akan pasti muncul ada, seperti itu. iya. Oke. Gitu. Kemudian ini Bu, untuk terakhir kali mungkin Bu, untuk biar apa sih sebenarnya pesan kepada masyarakat ketika melihat situasi dan kondisi seperti ini tuh apa sih Bu? Kadang itu kan mungkin pesan kita kurang tersampaikan. Nah, mungkin lewat ini bisa tersampaikan Bisa Ibu. tersampaikan, Artinya gitu. apa sih ketika tadi Bu ternyata seperti ini yang mungkin masyarakat belum tahu, tapi ternyata loh ini sih dokter tuh seperti ini sampai cuman Iya. puskesmas rumah puskesmas rumah yang tadinya traveling nggak jadi traveling ya Bu ya. Gimana Bu? Pesannya. Mungkin apalagi sekarang ya Mbak Mas ya, kayaknya di jalan tuh udah mulai rame Nah, itu. sekali, Rame banget. bahkan tempat-tempat Betul. wisata juga sudah banyak buka, terus tempat-tempat umum lain Iya. gitu Iya. sudah banyak banget yang buka. Mungkin memang kita nggak bisa maksudnya menyalahkan itu semua, karena mungkin kebutuhan masyarakat Masyarakat juga masing-masing. mungkin dia sudah tidak 3 bulan ini kan kesulitan mencari nafkah dan sebagainya. Mungkin yang bisa kita lakukan ya menjaga diri dan keluarga aja Menjaga diri gitu. dan keluarga ya. Betul. Sangat penting ya Bu ya. Iya. Dengan apa Bu? Artinya Yang pertama kali sih mungkin memang dengan physical distancing Physical itu. distancing. Betul. Physical Ya. distancing. Jadi jaga jarak Jaga itu jarak. pasti gitu. Kalaupun memang harus ya kita nggak bisa menghindari ya, misalnya pergi untuk bekerja dan sebagainya, yang pasti pakai masker. pakai wajib ya Bu, Wajib. pakai masker. Sekarang pakai masker. Kita nggak pakai masker karena memang Dalam ruang. di dalam maksudnya agar suara kita terlihat lebih jelas, Lebih jelas. terdengar lebih jelas, gitu ya. Kita sehari-hari pakai masker. Pakai Kita masker pakai masker, kalau apalagi kita kita di pelayanan puskesmas. pasti wajib pakai masker. Itu sih pakai masker itu wajib. Terus Terus jangan lupa masker, kalau misalnya pakai yang masker bedah atau masker medis sekali pakai. Sekali pakai. Kalaupun memang adanya masker kain, Kain. itu maksimal 4 jam. 4 jam. jam. 4 jam. Jadi punya spare banyak ya, biar Iya. bisa dicuci dan terus sebagainya. sekarang yang dijual udah banyak kok. Iya, Udah banyak, Murah-murah di udah pinggir banyak. jalan juga udah banyak sekarang. Pakai Ya. apa? Action Nah, emot-emot itulah udah itu. Kasih biar bisa. tetap padahal nih mukanya kita lagi cemberut tapi kita pakai masker yang Jadi smile. smile gitu. Ya, Jadi yang terus kelihatan itu yang pasti rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Penting sekali ya Bu ya. Atau misalnya Dengan dengan apa? air mengalir dan sabun. Pakai sabun. Kalaupun misalnya memang tidak memungkinkan, pakai hand sanitizer. Kalau kita misalnya. bepergian ya, Bu, ya. Betul. Biar lebih praktis. Lebih Ya, praktis, Kita pakai betul. sanitizer. Betul, itu yang pasti. Dan yang lainnya adalah
meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Dengan apa Bu? Daya tahan tubuh itu? Ya makan makanan yang Makan bergizi bergizi. itu teman-teman, makan bergizi penting kan? Terus ya konsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur. Terus minum vitamin. Minum vitamin, Kalau betul. memang lagi kegiatannya banyak atau misalnya lagi banyak stresor kerjaan nih kan itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Nah itu juga Olahraga gitu ya Bu ya. betul. Dan Olahraga. yang pasti harus diwaspadai juga, jangan olahraga yang beramai-ramai. Nah, Gitu. itu. Sekarang kan lagi tren tuh Sepedaan. kan, tapi nggak pakai masker, malah Nah. terus kumpul-kumpul. Nah itu yang harus kadang- dihindari ya Bu ya. Sebenarnya tujuannya bagus ya olahraga, tapi mungkin caranya aja. Caranya yang aja. harus di Diperbaiki lah seperti itu. Oke. Sudah cukup lengkap tadi ya. Informasi-informasi Luar penting yang biasa. disampaikan oleh Bu Dokter tadi tentunya untuk sobat sehat di rumah ya Mas ya. Betul. Jadi sudah dari tadi Iya. dari apa itu COVID Covid, sampai tadi sampai- bagaimana sih cara ininya, kemudian gejalanya seperti apa, Nah, seperti itu. Sampai- Cara pencegahannya Nah, juga sudah pencegahannya, disampaikan. kemudian pesan terhadap masyarakat juga ya, Mbak. Betul ya. Mungkin di sini kita perlu mereview lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter. Yang penting yaitu tetap kita perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Itu yang pertama. PHBS ya Bu ya. PHBS, kemudian tadi Pakai masker. pakai masker, betul, jaga jarak, jarak. jaga jarak. Nah, kemudian cuci tangan. pakai air yang mengalir boleh, Nah, pakai hand sanitizer juga hand boleh. sanitizer boleh, dan tentunya yang lebih bagusnya lagi, bukan lebih bagus, yang benar itu pakai sabun. Jangan lupa pakai sabun. Pakai sabun. Nah, konsumsi makanan yang seimbang, olahraga. Kemudian gitu hindari ya. keramaian ya Iya, tadi ya. hindari keramaian. Boleh olahraga tapi kalau bisa jangan yang bergerombol atau Nah, berkeramaian. itu malah seperti itu menimbulkan berkerumun itu tadi. Nah. Ya. nanti virusnya nyebar. Nah, bisa nyebar. Jadi kita di sini mari bersama-sama untuk sama-sama berperan kita masing-masing untuk mencegah Ya, virus corona. dimulai dari diri sendiri, gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup ya. Mungkin sobat sehat semua di rumah juga sudah terjawab nih. Kemarin yang penasaran sebenarnya gimana sih, bagaimana sih, dan yang lain-lainnya tadi ya sudah terjawab semuanya. Terima kasih Dokter Atika Terima sekali kasih, lagi. Bu Dokter. Sampai berjumpa di acara yang episode selanjutnya. Dan jangan lupa nih, kalau masih ada dari sobat-sobat Ya. sehat semua yang ingin bertanya juga bisa di kolom komentar atau lewat Instagram. Itu YouTube bisa. juga. Oke, tapi jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe Subscribe. di channel YouTube kita Puskesmas Kota Gede. 2. Oke, terakhir kali kita seperti biasa. Seperti biasa. Salam sehat. Salam Gimana, sehat. Mbak? Tetap sehat, tetap semangat. Oke, kita bareng-bareng. Oke. Salam sehat. Tetap sehat.